Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan di aliran arus utama dalam psikologi yang keempat, dan ini yang terbaru, yaitu psikologi positif. Sudah pernah dengar? Walaupun mungkin belum mendalami, tapi bisa jadi sudah pernah dengar ya, karena mainstream ini ya, karena memang mainstreamnya sedang ini yang sedang in. Jadi ini cukup familiar dan populer, dan terutama gagasan-gagasan di dalamnya itu memang lain dari yang lain, dengan para pendahulunya yang tiga itu cukup berbeda, sehingga ini menjadikan bahkan dalam dunia psikologi sekalipun, ini adalah warna baru, arah baru dalam psikologi secara umum. Apa bedanya? Nah, perbedaannya yang pertama adalah aliran ini memiliki perspektif yang berbeda ya dengan mainstream yang sudah ada sebelumnya. Berbedanya di mana? Kalau kita ingat ya tentang mainstream humanistik ya, psikologi humanistik, di sana sudah mulai memunculkan bahwa manusia itu bukan hanya didorong ya, munculnya perilaku, perasaan, pikiran itu bukan hanya didorong oleh hal-hal eksternal atau dorongan insting, tapi juga adanya faktor kehendak, dan faktor kehendak inilah yang mendasari munculnya aliran mainstream yang ketiga, yaitu humanistik. Dan ini pada aliran yang keempat ini masih relate sama uh, psikologi humanistik, tapi ini jauh lebih benar-benar mengambil sisi atau sisi jalan yang berbeda dalam mempelajari psikologi. Dan ini memberikan arah baru. Kalau sebelumnya manusia itu dilihat ketika mengalami masalah, gangguan, disfungsi, maladaptasi misalnya, itu selalu dianggap sebagai sebuah masalah. Tapi kalau dalam psikologi positif, masalah itu belum tentu jadi masalah. Karena bisa jadi masalah itu muncul karena seseorang itu tidak memiliki kebermaknaan diri, tidak memiliki orientasi, tidak mengenali aset-aset di dalam dirinya yang mestinya dikembangkan, dan karena tidak dikembangkan justru menimbulkan masalah. Jadi di psikologi positif ini memandang manusia itu bukan deterministik, atau istilahnya non deterministik, menganggap manusia itu punya faktor kehendak di dalam dirinya. Dan ini yang tidak ada di humanistik adalah bahwa manusia itu lahir itu lengkap dengan semua aspek yang dia perlukan untuk survive dalam hidupnya, untuk dia bisa menguasai, untuk dia bisa menjalankan fungsi, dan dia bisa mendapatkan rasa well-being, kesejahteraan, wellness dalam kehidupannya. Jadi manusia itu dalam konteks atau dalam pandangan psikologi positif itu semestinya manusia itu hidup di dunia dengan menggunakan semua potensinya, dan karena itulah dia dengan mudah merasa mendapatkan kedamaian dalam hidupnya. Sederhana itu, sesimpel itu sebenarnya ya. Dan ini menjadikan warna yang lain dalam psikologi konseling, terutama karena dalam konseling kita dengan psikoanalisis, kita dengan behavioris, kita dengan humanistik selalu melihat manusia yang mengalami masalah-masalah kesehatan mental adalah mereka yang patologis. Nah, ini yang tidak didapat dalam psikologi positif. Karena itu tadi, ya fokusnya adalah strength-nya. Punya modal apa, punya aset apa, punya sumber daya apa. Dan sumber daya ini tidak harus dari dalam diri internal seseorang, bisa jadi itu dari luar. Kayak misalnya motivasi dari orang tua yang suportif, kakak yang menyayangi, kemudian punya keluarga besar yang selalu mensupport dia misalnya, itu masuk sebagai resource, termasuk diantaranya kecerdasan ya, kemudian ada privilege-privilege yang mungkin tipikal keluarganya bukan yang menuntut. Nah, itu juga termasuk resource yang memungkinkan seseorang individu itu untuk memaksimalkan. Justru dengan menggunakan semua resource-nya, dia menjadi diri yang utuh, penuh, dan karena itu dia dengan mudah mendapatkan kedamaian dan kebermaknaan dalam hidup. Jadi nggak ada ceritanya kesepian, nggak ada ceritanya dia itu cemas, nggak ada ceritanya dia itu mengalami fobia misalnya. Karena dengan semua modal dalam dirinya, ya semuanya masalah itu semestinya tidak jadi masalah.
Yang menjadi masalah adalah justru kebanyakan individu dengan semua pengalaman hidupnya, itu mereka tidak menyadari bahwa mereka punya resource. Mereka nggak menyadari kalau mereka punya modal dalam dirinya untuk mengatasi tantangan dalam hidup. Jadi mereka selalu mengandalkan orang lain ketika itu merasa dia tidak punya resource yang dia perlukan, lalu dia merasa tidak memiliki apa-apa, tidak berharga, tidak punya harga diri, tidak punya nilai dalam dirinya, menganggap dirinya nggak penting. Padahal manusia itu seperti kita tahu tadi, manusia hadir di dunia itu sudah lengkap dengan semua potensinya dan semua termasuk kalau kita di muslim ya, semua dia datang ke dunia itu lengkap dengan semua potensinya dan semua rezekinya. Dan semua rezekinya tuh baru selesai, ditutup ya, diakhiri kalau dia uh, apa istilahnya? Dia sudah meninggal baru stop semua rezekinya. Jadi selagi masih hidup rezeki itu akan selalu datang. Dan mestinya dengan begitu kita tidak perlu bersedih hati dengan apapun tantangan hidup yang kita alami. Mestinya begitu. Makanya tugasnya konselor dalam psikologi positif adalah memunculkan kesadaran. Memunculkan kesadaran si klien untuk dia lebih ngeh, lebih paham dengan dirinya sendiri, dia punya sumber daya apa saja, dan sumber daya yang mana yang akan dia gunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan atau tantangan. Oke, hari ini kita akan masuk ke pengantar. Sejarah, ya, tokoh pencetus psikologi positif. Katanya Martin Seligman, kenapa masih ada Maslow? Ya, jadi Martin Seligman itu, seorang Martin Seligman itu nggak mungkin dia hadir dalam kancah psikologi itu langsung murni dengan isi kepalanya. No, konsep-konsep itu berkembang. Jadi psikologi positif itu sendiri berkembangnya ya karena Martin ini punya apa istilahnya concern perhatian yang mendalam terhadap sebuah pertanyaan, kenapa sih manusia itu selalu dilihatnya dari sisi negatif. Jadi kalau melihat profil seseorang itu bukan ke profil positifnya, tapi kenapa dia harus selalu potret itu potret negatif. Apalagi kita di dalam dunia konseling ya, dunia konseling itu orang nggak akan datang ke konselor kalau mereka nggak punya masalah kan. Jadi mereka yang datang ke konselor adalah orang yang punya masalah. Padahal kita tahu konseling itu tidak harus untuk orang yang punya masalah. Bahkan mereka yang ingin meningkatkan. Misalnya meningkatkan resiliensi, meningkatkan kemampuan untuk bisa mendapatkan kebermaknaan dalam hidup, itu mereka juga sangat mungkin untuk konseling. Jadi tidak punya masalah tapi ingin meningkatkan kualitas hidup. Nah, itu bisa menggunakan konseling. Nah, makanya dalam psikologi positif ini salah satu landasan-landasannya adalah bahwa manusia tuh punya potensi di dalam dirinya, internal dirinya, yang itu dia peroleh itu bukan dari orang lain, bukan dari pihak lain, tapi itu bersifatnya bawaan. Nah, sebetulnya konsep ini pernah dicetuskan oleh Maslow dan Maslow sempat menggunakan istilah psikologi positif juga. Jadi, kalau kita meniadakan kontribusi Maslow, ini kayaknya nggak begitu juga, karena bagaimanapun Maslow itu punya sumbangan yang cukup fundamental dalam membangun fondasi psikologi positif. Tapi lagi-lagi tadi, psikologi positif ini memang bisa jadi cukup berbeda dengan humanistik, karena itu tadi psikologi positif itu tidak melihat manusia itu dari segi negatifnya. Dia punya masalah apa sih? Dia punya gangguan masalah apa sih? Nah, kalau memandang seseorang based on masalah, itu selalu menggunakan 3 aliran utama sebelumnya. Jadi pakai psikoanalisis, behavioristik, lagi humanistik. Nah, psikologi positif itu melihatnya, oh dia depresi, tapi dia punya apa selain hal-hal yang positif untuk dia lakukan. Misalnya, dia ternyata senang merakit merakit yang mewarnai misalnya. Jadi ketika masa-masa ini biasa di kemampuan dia mewarnai dan sebagainya itu diunggulkan supaya ya bagian negatifnya dia tertutupi oleh bagian positifnya tadi.
Jadi orang yang depresi misalnya, oh karena dia kurang interaksi misalnya kayak gitu, diketahui seperti itu. Nah kalau gitu bisa kita berikan treatment supaya mau menempatkan dia, kasih tugas misalnya yang meminta dia untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya sekedar si hello, menyapa, memanggil nama, kemudian tersenyum cerah, ya itu menjadi salah satu bentuk terapi. Nah, definisi rigidnya adalah the scientific study. Jadi, psikologi positif itu bukan asumsi, prediksi, bukan. Tapi ini scientific. Jadi, based on pada penelitian yang lama, panjang, dan punya kualifikasi yang bagus pada aspek hal-hal kekuatan pada individu dan komunitas. Memang yang disorot adalah bagian kekuatan. Semua manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan, dan karena itu kekurangan-kekurangan dia mungkin menimbulkan masalah, tapi dia kan punya sisi positif. Ya dieksplorasi lah sisi positifnya sehingga dia bisa berfokus pada bagian yang positif ini. Dengan begitu, mereka mengalami perkembangan dan karena itu punya keyakinan bahwa mereka punya kehidupan yang makna dan penuh dengan utuh gitu, bukan yang parsial seperti itu. Oke, bahasa kayaknya cukup sampai di sini dulu ya untuk pengantar psikologi positif. Nanti berikutnya kita akan bahas di segmen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.